Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas sub CPMK 8 yaitu Strategi Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Dr. Nimade Satyautami SEM. Sebelum lanjut, perkenalkan dengan saya Dwi Anompayana dan rekan saya Nyoman Novia Arisna Diantari dan satu lagi yaitu Putu Dewi Setiawati. Sebelum membahas strategi pengembangan koperasi dan UMKM, pertama-tama kita harus mengerti apa itu pengertian strategi. Strategi merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Selanjutnya mengenai alternatif pengembangan koperasi dan UMKM. Mengingat pentingnya sektor informal, UMKM dan koperasi sebagai basis ekonomi rakyat, beberapa pola pembinaan perlu dijalankan secara simultan, terutama menyangkut kemitraan. Yang kedua ada pembiayaan, yang ketiga ada pengembangan usaha. Kemudian, pada pembinaan aspek manajemen dan pemasaran ada beberapa model, diantaranya yang pertama ada stimulasi usaha instan mandiri, yang kedua ada pengembangan ekonomi produktif berbasis anggota, yang ketiga ada pengembangan kreativitas usaha, dan yang keempat ada kendali resiko usaha. Strategi penguatan koperasi dan UMKM. Salah satu bentuk strategi penguatan koperasi dan UMKM adalah dengan pendekatan klaster, yang merupakan suatu konsentrasi dari berbagai usaha sejenis, terutama usaha dalam skala kecil, dan pendekatan inkubator yang merupakan lembaga yang melakukan pembinaan terhadap kegiatan bisnis, terutama usaha berskala mikro dan kecil. Menurut Fajar, ada beberapa strategi pengembangan koperasi dan UMKM, diantaranya yang pertama, perluasan akses pasar, yang kedua, peningkatan daya saing, yang ketiga, pengembangan kewirausahaan, yang keempat, akselerasi pembiayaan dan investasi, yang kelima, kemudahan dan kesempatan berusaha, dan yang terakhir, koordinasi lintas sektor. Selanjutnya, pendekatan dalam strategi pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia. Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam strategi pengembangan koperasi dan UMKM, yaitu yang pertama ada pendekatan kelembagaan, di mana pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan koperasi dan UMKM sehingga dapat menjadi organisasi yang sehat dan berdaya saing. Yang kedua, pendekatan usaha, di mana pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UMKM sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota dan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan kebijakan, di mana pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi dan UMKM. Menurut Fajar, tahun 2016, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam strategi pengembangan koperasi dan UMKM yaitu yang pertama ada kebijakan yang pro UMK, yang kedua ada peningkatan kualitas SDM, yang ketiga ada kerjasama dan kemitraan, yang keempat ada pemberdayaan perempuan, dan yang kelima ada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Tujuan pengembangan koperasi dan UMKM. Adapun tujuan pengembangan koperasi, yaitu koperasi sebagai badan usaha tidak saja bertujuan komersial, tetapi bertujuan lebih luas, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, karena dibangun dalam semangat demokrasi ekonomi. Adapun tujuan pengembangan UMKM, yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, mengembangkan kemampuan UMKM, dan yang terakhir meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah. Berikut adalah salah satu koperasi yang kami kunjungi, yaitu Koperasi KSU Tirtanadi. KSU Tirtanadi merupakan koperasi serba usaha yang beralamat di Jalan Raya Blangsinge, Desa Sabe, Belah Batu, Gianyar. Pada KSU Tirtanadi, strategi yang sudah dilakukan di dalam mengembangkan koperasinya yaitu peningkatan daya saing berbasis teknologi, di mana koperasi ini di dalam menjalankan usahanya telah menggunakan teknologi komputer di dalam pencatatan transaksinya. Tentunya, dengan adanya strategi pengembangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh KSU Tirtanadi sebagai penambah daya saing usahanya. Warung nasi lawar babi Pak Ketut Jaks merupakan kunjungan yang kami lakukan pada sektor UMKM yang beralamat di Jalan Raya Singopadu. Adapun strategi pengembangan usaha yang sudah dilakukan yaitu melakukan kerjasama dengan koperasi sebagai peminjaman modal biaya tambahan, kemudian penggunaan marketplace Facebook sebagai media promosi produknya. Dapat kita simpulkan materi ini yaitu dengan adanya strategi pengembangan yang dilakukan koperasi dan UMKM
dapat mencapai tujuan secara efektif dan keberlanjutan, serta dapat meningkatkan pertumbuhan khususnya dalam sektor perekonomian. Baik, sekian paparan materi dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.